Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit malam di atas desa Rowosari tampak pekat. Bintang-bintang seperti enggan muncul malam itu, dan bulan pun hanya setengah menggantung di langit, redup dibalut awan. Angin berhembus lembut membawa bau tanah basah dan padi yang menguning dari sawah-sawah yang menghampar di pinggiran desa. Dari arah selatan, sayup-sayup terdengar dentuman musik dangdut yang mulai melemah, pertanda bahwa hajatan di desa tetangga sudah hampir usai. Kirman berjalan tertatih-tatih di pematang, bajunya kusut, dan matanya merah karena efek alkohol. Sepatu kirinya bahkan sudah ia lepas sejak melewati jembatan kecil. Terlalu malas untuk memakainya kembali setelah sempat tersandung. Di tangannya tergenggam botol plastik berisi sisa tuak yang belum sempat habis ia minum bersama teman-temannya. Langkahnya lambat, kadang tersandung, kadang terhenti hanya untuk tertawa sendiri mengingat joget konyol yang ia lakukan tadi. Tapi di balik tawanya, ada ketegangan yang nyata menyusup di dada. "Kalau Bapak tahu aku pulang mabuk mampus aku," gumamnya pelan. Suara seraknya tenggelam dalam suara jangkrik malam. Ayah Kirman, Pak Salim, memang terkenal keras. Mantan tentara yang kini jadi ketua RT, memiliki reputasi galak bukan hanya di rumah, tapi juga di seluruh desa. Ia sangat benci dengan yang namanya mabuk-mabukan. Bagi Pak Salim, minum-minuman keras adalah biang kerusakan moral, dan lebih-lebih jika pelakunya adalah darah daging sendiri. Kirman pernah kena pukul saat kedapatan pulang dengan bau alkohol 2 bulan lalu. Saat itu, telinganya nyaris sobek karena ditampar dengan gagang sapu. Ibunya sampai menangis dan harus melerai tengah malam. Mengingat itu, Kirman menggigil bukan karena dingin, tapi karena takut. Pulang sekarang, pasti ditendang keluar rumah, gumamnya lagi. Ia menatap ke arah desa yang tinggal berjarak beberapa ratus meter lagi. Lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Hanya ada satu tempat yang tampak masih menyala samar, pos ronda di ujung desa. Bangunan sederhana dari kayu, dengan atap seng dan lantai papan itu terlihat sunyi malam ini. Biasanya ada 2-3 bapak-bapak ronda, tapi malam ini mungkin giliran mereka yang sedang tak bertugas. Tanpa berpikir panjang, Kirman memutuskan untuk menginap di sana. Setidaknya sampai pagi, atau sampai alkohol dalam tubuhnya menguap. Ia bisa pulang seolah-olah baru bangun dari ronda. Itu lebih baik daripada harus menghadapi kemarahan bapaknya malam-malam begini. Kirman melangkah cepat. Hampir jatuh 2 kali karena jalanan mulai menurun ke arah pos ronda yang berada di tepi desa. Di sisi kanan pos itu mengalir sungai kecil dengan air yang tenang, dan di sisi kiri membentang sawah. Tak jauh di belakang pos, berdiri hutan lindung yang selama ini dianggap warga sebagai penjaga keseimbangan alam desa Rowosari. Namun, hutan itu juga dikenal angker. Banyak cerita beredar tentang orang hilang, suara-suara gaib, hingga makhluk aneh yang konon tinggal di dalamnya. Kirman biasanya tak pernah berani ke pos ronda sendirian. Tapi malam ini, alkohol dalam tubuhnya membuat nyalinya terasa lebih besar dari biasanya. Ia duduk di salah satu bangku panjang di dalam pos, menurunkan tasnya, lalu mengusap wajah yang mulai terasa hangat. Angin dingin dari arah sawah membuat tubuhnya sedikit menggigil, tapi ia memeluk tubuhnya sendiri dan mencoba untuk tenang. Tidur dulu sebentar. Pagi-pagi pulang, biar nggak ketahuan, ucapnya pelan. Ia merebahkan tubuhnya di lantai kayu yang dingin. Suara serangga malam dan gemercik air sungai menjadi latar belakang yang mengiringinya menuju kantuk. Sesekali ia masih membuka mata, melihat sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar sendirian. Tapi setelah beberapa menit, kelopak matanya menutup perlahan. Namun, tidur Kirman tidak tenang. Tubuhnya gelisah, matanya bergerak-gerak di balik kelopak. Mimpi buruk mulai menyergap. Dalam tidurnya, ia melihat sosok wanita menari di tengah sawah, dengan rambut panjang menjuntai ke tanah, namun tanpa wajah. Di belakang wanita itu, muncul seekor lipan besar, merayap cepat ke arahnya. Kirman mencoba lari, tapi kakinya seolah menancap di lumpur. Ia menjerit, tapi suaranya hilang ditelan angin.
Tiba-tiba ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia duduk tegak. Jantungnya berdetak tak karuan. Astagfirullah, mimpi apaan barusan? Ia melihat ke sekeliling. Masih gelap, masih di pos ronda. Tapi perasaan tidak enak mulai menyelimutinya. Hawa dingin mendadak terasa lebih menusuk. Lantai kayu tempatnya berbaring terasa bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kirman mencoba berdiri, namun tiba-tiba sebuah suara seperti bisikan terdengar dari arah hutan. Pulang, pulang, sebelum terlambat. Kirman tersentak. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Sungai tetap tenang. Sawah diam. Namun suara itu, ia yakin, tidak berasal dari pikirannya sendiri. Ia berdiri, memandang hutan yang gelap gulita. Daun-daun di sana seolah bergoyang sendiri tanpa angin. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Kirman menelan ludah. Alkohol di tubuhnya mulai kalah oleh rasa takut yang perlahan naik ke kepala. Ia memeluk dirinya, lalu kembali duduk di pojokan pos ronda. Kali ini ia tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1.47. Kirman memandangi jam tangan digital yang menyala redup. Ia menggigit bibir. Masih lama sampai subuh. Ia menutup mata, mencoba tenang. Tapi suara jangkrik malam seperti berubah. Bukan lagi sekadar bunyi alami. Ada irama dalamnya, seperti kode atau panggilan. Kirman meremas ujung bajunya. Ia mulai menyesali keputusannya untuk bermalam di pos ronda. Tapi ia terlalu takut untuk pulang ke rumah. Dan terlalu takut juga untuk meninggalkan pos. Dalam diam dan dingin, malam terus berjalan. Dan Kirman tak tahu bahwa malam itu bukan sekadar tempat ia berlindung dari amarah bapaknya. Malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Angin dini hari menyelinap dari sela-sela papan pos ronda yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sesekali seng di atapnya berderit, bergoyang perlahan diterpa embusan udara malam yang dinginnya menusuk. Suasana pos ronda di ujung desa Rowosari malam itu benar-benar sunyi, bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Kirman duduk bersandar di sudut pos, memeluk lutut sambil menatap keluar. Matanya masih menyipit. Sisa pengaruh alkohol masih terasa mengambang di kepala. Namun perlahan-lahan, efek tua itu mulai menipis, berganti dengan kesadaran akan betapa mencekamnya suasana malam. Dari pos ronda ini, segala penjuru terlihat begitu gelap. Di sebelah kanan, sungai kecil mengalir pelan dengan suara gemercik yang tak lagi menenangkan, melainkan seperti bisikan pelan yang tak bisa dipahami. Di sebelah kiri, sawah terbentang luas, gelap dan kosong. Hanya sesekali angin menggerakkan batang-batang padi hingga terdengar seperti langkah-langkah kecil yang berlari. Namun bagian paling mencolok adalah hutan lindung yang berdiri kokoh di belakang pos ronda. Pepohonan tua menjulang ke langit, seperti siluet hitam yang bergerak meski tak ada angin. Dari sanalah Kirman merasa hawa paling aneh berasal. Apa ini cuma perasaan? Atau memang hutan itu hidup? Gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Suara malam di desa biasanya damai, tapi malam ini berbeda. Ada suara-suara aneh, seperti ranting patah padahal tak ada langkah kaki, seperti daun gugur padahal tak ada angin. Bahkan gesekan kayu dari atap pos terdengar seperti seseorang sedang merayap perlahan dari luar. Kirman menoleh cepat ke atap. Ia diam, menahan napas. Deritannya berhenti. Tapi justru itulah yang membuatnya takut. Karena seolah apapun yang ada di atas sana sedang mendengarkan. Anjrit, jangan halu, men, jangan halu, katanya sambil menggigit bibir bawahnya. Ia mencoba berdiri, berjalan pelan ke ujung pos dan memandang sawah. Sejauh mata memandang, hanya gelap yang menyambut. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Di tengah hamparan padi yang bergoyang, tampak seperti ada sosok, seperti bayangan orang, berdiri diam, tidak bergerak. Kirman menyipitkan mata. Sosok itu terlalu tegak untuk jadi batang padi,
dan terlalu tinggi untuk dianggap biasa. Ia mengedipkan mata, menahan napas. Saat ia menoleh sekejap ke sungai karena mendengar suara cebur, dan kembali melihat sawah, sosok itu sudah hilang. Kirman mundur perlahan. Bismillah, jangan aneh-aneh, men. Jangan aneh-aneh, bisiknya. Rasa kantuk yang sempat membuat matanya berat kini sepenuhnya lenyap, digantikan ketegangan yang membuat punggungnya terasa dingin. Ia kembali ke pojokan pos, duduk diam. Sesekali ia menoleh ke arah hutan, lalu ke sungai, dan kembali ke sawah. Ketiganya seperti berlomba-lomba mengirimkan rasa tidak nyaman. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih kencang. Daun-daun kering dari pohon-pohon di belakang pos beterbangan, menghantam dinding kayu, menimbulkan suara seperti ketukan. Tapi suara ketukan itu berulang 3 kali. Teratur, seolah ada yang sengaja mengetuk. Tok, tok, tok. Kirman menoleh ke arah belakang pos. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tembok kayu dan bayangan hitam dari pepohonan. Siapa? Tanyanya. Suara parau dan bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi angin dan detak jantungnya sendiri yang makin cepat. Ia berdiri. Kali ini tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak sendiri. Sesuatu sedang memperhatikannya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi hadir. Lalu suara kayu bergeser terdengar lagi. Kali ini dari bawah lantai pos ronda. Seperti kuku yang menyeret di bawah papan. Kirman membungkuk, mencoba melihat celah di lantai, tapi tak terlihat apa-apa kecuali kegelapan. Ia menunduk lebih dekat, hingga wajahnya hampir menyentuh lantai. Dan saat itu juga, angin berhenti. Malam menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap, seolah semua kehidupan di sekeliling ikut menahan napas. Kirman terpaku. Jantungnya berdetak keras. Matanya tak berkedip. Lalu, kreek. Salah satu papan di sudut pos bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti didorong dari bawah. Kirman tersentak mundur. Ia hampir terjatuh saat punggungnya menabrak tiang bambu di belakang. Ia menatap lantai itu dengan mata melebar. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang muncul. Tapi papan itu jelas bergeser. Ia tidak bermimpi. Tangan Kirman gemetar saat ia mengusap keringat dingin di lehernya. Tubuhnya mulai tak stabil. Efek alkohol menyisakan rasa mual dan sakit kepala. Tapi lebih dari itu, pikirannya dikepung oleh rasa takut yang makin menjadi. Suara dari hutan kembali muncul. Kali ini seperti langkah kaki, pelan, menyeret, dan berat. Kirman memejamkan mata. Ia menggumamkan doa-doa pendek, meski mulutnya terbata-bata dan nafasnya tidak karuan. Di dalam dirinya, naluri bertahan hidup bertarung dengan rasa penasaran. Ia tahu ia harus keluar dari tempat ini, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Seolah ada kekuatan yang menahannya di sana, memaksanya tetap duduk dan merasakan semuanya. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang membuat malam itu makin menggila. Suara tawa kecil, perlahan, lirih. Seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Kirman membuka mata. Ia menoleh cepat ke arah sungai. Di seberang sungai, di atas batu besar yang biasa digunakan anak-anak mandi saat sore, tampak sesosok kecil duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, kusut, dan tubuhnya gemetar, seperti sedang tertawa dalam diam. Kirman tak bisa bicara. Mulutnya terkunci. Matanya mematung pada sosok itu. Tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram tiang bambu dengan kuat. Lalu sosok itu perlahan menoleh. Gerakannya sangat pelan. Dan ketika akhirnya wajahnya terlihat, tidak ada apa-apa. Wajah itu kosong. Hanya kulit pucat rata. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya cekungan samar di mana mata seharusnya berada. Kirman ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Sosok itu bangkit perlahan. Lalu berjalan mundur, masuk ke dalam sungai. Tanpa suara, tanpa cipratan air. Kirman menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis diam-diam, ketakutan mengalahkan harga dirinya sebagai lelaki dewasa. Ya Allah,
Apa ini semua? Ia tak berani melihat keluar lagi. Malam terasa seperti tak akan pernah berakhir. Detik berjalan sangat lambat. Nafasnya pendek-pendek, dan tubuhnya kaku. Dan saat ia pikir semuanya mulai tenang, terdengar suara langkah dari arah depan pos ronda. Langkah kaki berat, perlahan, seperti seseorang berjalan dengan kaki terseret. Kirman menahan napas. Perlahan, ia melirik keluar. Di jalan tanah yang menuju desa, samar-samar terlihat siluet manusia. Berjalan tertatih. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi langkahnya menuju ke arah pos ronda. Kirman tak tahan lagi. Ia menutup mata dan menjerit dalam hati. Tubuhnya meringkuk di pojok pos, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Kirman akhirnya tertidur kembali setelah ketakutan yang nyaris membuat jantungnya pecah di babak malam sebelumnya. Entah bagaimana, tubuhnya yang lelah dan pikirannya yang letih membuatnya terlelap di pojokan pos ronda yang dingin dan penuh kegelapan. Namun tidurnya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak bangun. Ada sesuatu yang sangat aneh. Kedua kakinya terasa berat, seperti ditarik paksa. Dalam sekejap, ia menyadari, ia sedang diseret. Weh, apa ini? Teriaknya panik. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya melayang di atas lantai kayu pos ronda, terseret tanpa kendali. Kirman menggapai-gapai, mencoba meraih apapun untuk menghentikan seretan itu. Tapi tak ada yang bisa dipegang. Tidak ada tangan, tidak ada tali, tidak ada apa-apa. Ia seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata yang kuat, ganas, dan penuh niat buruk. Dalam sekejap, tubuhnya menghantam ambang pintu pos ronda, lalu terbanting keras ke tanah berkerikil di luar. Suara debum tubuhnya menghempas tanah terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Arg! Kirman meraung kesakitan. Punggungnya nyeri. Siku kanannya lecet. Debu dan lumpur menempel di pipi dan rambutnya. Namun tak ada waktu untuk mengeluh. Tubuhnya masih terasa berat. Jantungnya berdetak tak karuan. Matanya memelototi lantai pos ronda tempat ia tidur beberapa menit lalu. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada yang menyeretnya. Namun bekas seretan tubuhnya di lantai kayu terlihat jelas. Goresan panjang, seperti kuku atau cakaran yang mengikis permukaan papan. Kayu tua itu tergores dalam, seolah benar-benar ditarik oleh sesuatu yang besar dan tajam. Kirman merangkak perlahan, menjauh dari pos. Napasnya memburu, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya belum kuat menopang tubuhnya. Tiba-tiba, semak belukar di sisi kanan pos ronda bergerak. Kirman menoleh cepat, matanya membelalak. Dari balik semak itu, muncul kepala seekor makhluk, berwarna hitam pekat, mengkilap, dengan dua taring besar menjulur ke depan. Matanya kecil, merah menyala seperti bara. Tubuhnya memanjang dan bersegmen. Tiap ruasnya bergerak dengan irama menjijikan. Seekor lipan raksasa, sebesar batang pisang, merayap perlahan ke arah Kirman. Sialan, apa lagi ini? Desis Kirman, suaranya tercekat. Makhluk itu merayap naik ke tubuh Kirman. Kakinya yang tajam dan banyak menyentuh kulit Kirman, menciptakan sensasi dingin, geli, sekaligus menyakitkan. Taringnya menganga, siap menggigit atau menyuntikkan bisa. Kirman menjerit sekencang-kencangnya. Dengan sisa tenaga, ia menghantam tubuh lipan itu dengan tangannya, lalu menggelinjang kuat-kuat hingga tubuh makhluk menjijikan itu terlepas dan jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, Kirman berlari sekencang-kencangnya. Napasnya putus-putus. Jantungnya seperti hendak keluar dari dadanya. Ia menabrak rerumputan tinggi, melewati pematang dan semak-semak di sisi pos ronda. Kakinya menginjak duri, kakinya terantuk batu, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, menjauh dari tempat itu. Tapi malam seperti tak membiarkannya pergi begitu saja. Baru beberapa puluh meter dari pos ronda, langkah Kirman melambat dengan sendirinya. Bukan karena lelah, tapi karena di depannya berdiri sosok lain. Sosok wanita, bergaun putih. Tapi Kirman tahu ini bukan manusia.
Wanita itu berdiri di jalan tanah yang mengarah ke desa. Rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi wajah. Tubuhnya diam. Namun saat Kirman berhenti dan mencoba menatap wajahnya, wanita itu mengangkat kepalanya. Wajahnya rata. Tidak ada hidung. Tidak ada mata. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat keabu-abuan yang menghaluskan seluruh permukaan wajah seperti kain putih ditarik tegang. Kirman mundur 1 langkah. Lalu 2. Tubuhnya gemetar. Ia hendak berbalik arah, tapi suara lain datang dari belakangnya. Langkah kaki. Banyak. Berat. Teratur. Kirman menoleh, dan matanya makin membesar. 3, 4, 5 sosok manusia berpakaian putih membawa keranda mayat. Mereka berjalan lambat dari arah sawah, menuju tempatnya berdiri. Kirman panik. Jalur depan dihalangi kuntilanak tanpa wajah. Jalur belakang datang kelompok misterius dengan keranda. Ia di tengah, terjebak seperti rusa yang dikepung serigala. Wajah-wajah yang membawa keranda itu tidak jelas. Tapi dari bayangannya, mata mereka kosong, seperti tak memiliki jiwa. Mereka tidak bersuara, hanya berjalan terus, menuju Kirman seolah-olah keranda itu disiapkan untuknya. Kirman menjerit lagi. Kali ini seperti orang kesurupan. Ia lari ke arah sawah, menghindari jalan utama. Tubuhnya menghantam batang-batang padi yang tinggi. Kakinya tertusuk ranting. Tapi ia tak peduli. Ia terus berlari, menjauh dari suara keranda dan tawa makhluk-makhluk tak dikenal. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, dan matanya mulai berkunang-kunang. Namun teror belum selesai. Ketika Kirman berhasil mencapai ujung pematang sawah dan menengadah, sesuatu berdiri di depannya. Sosok raksasa, hitam legam, tubuh besar berbulu, setinggi pohon randu yang berada tak jauh di sana. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar dengan taring seperti batu, dan tangan besarnya seperti siap mencengkeram Kirman kapan saja. Genruwo. Kirman terpaku. Napasnya terhenti. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya berdiri, menatap makhluk itu, dan dunia seakan memudar di sekelilingnya. Tak kuat lagi menahan semua horor itu. Tubuh Kirman ambruk. Gelap. Ia pingsan di pematang sawah, di tengah malam yang masih belum beranjak menuju pagi. Kirman terbangun dengan napas tercekat. Tubuhnya masih gemetar, berlumuran lumpur dan dedaunan yang menempel di pakaian. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Langit di atas masih gelap pekat, dan udara malam masih terasa membekukan tulang. Tapi suara-suara aneh itu masih terdengar. Gemerisik daun, cekikikan kecil dari kejauhan, dan hembusan angin yang membawa aroma amis seperti darah basi. Kirman menggigil. Tubuhnya terasa berat, namun nalurinya berteriak untuk segera bangkit dan pergi dari tempat itu. Ia mencoba berdiri, tertatih-tatih, menahan sakit di pergelangan kakinya yang terkilir. Namun rasa takut mengalahkan rasa sakit. Ia berjalan terseok di pematang sawah, menoleh ke kanan dan kiri, berharap bisa menemukan jalan kembali ke desa. Langkahnya cepat, terengah, tapi setiap gerakan seperti sia-sia. Seolah-olah sawah itu tidak ada ujungnya. Semakin ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam labirin kegelapan. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar sedang diikuti. Langkah kaki halus, nyaris tak terdengar, namun cukup dekat untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Kirman menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia mulai berjalan lagi, suara itu kembali. Tap, tap, tap. Ia mempercepat langkahnya. Nafasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Tapi suara langkah itu semakin dekat dan semakin jelas. Tap, tap, tap. Kirman berhenti mendadak. Ia tak tahan lagi. Ia berbalik. Matanya liar menelusuri kegelapan malam. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok wanita bergaun putih, tepat di tengah pematang, hanya beberapa meter di belakangnya. Rambutnya panjang terurai, menjuntai ke depan hingga menutupi wajah. Kirman menatapnya dengan panik. Langkahnya mundur perlahan. Tapi wanita itu tidak bergerak.
Ia hanya berdiri diam. Tubuhnya tegak namun wajahnya tersembunyi. Kirman hendak bicara, namun tenggorokannya tercekat. Wanita itu mulai bergerak. Kepalanya perlahan menengadah. Rambut panjang itu terangkat perlahan, membuka wajah yang tersembunyi di baliknya. Kirman mundur satu langkah, lalu dua, dan ketika wajah itu terlihat jelas, wajah itu tidak punya apa-apa. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit pucat menegang, rata sempurna seperti kain putih membungkus kepala. Kirman berteriak sejadi-jadinya. Ah! Ia berlari kembali ke arah jalan desa. Kali ini, kakinya seolah melupakan rasa sakit. Ia berlari tanpa arah pasti, hanya tahu satu hal, ia harus menjauh dari sosok itu. Namun suara langkah itu kembali terdengar. Wanita tanpa wajah itu mengejarnya. Tapi bukan seperti orang berlari, melainkan melayang, perlahan namun pasti, seolah-olah tidak terikat oleh hukum alam. Kirman menengok ke belakang. Sosok itu masih ada, lebih dekat, dan ia merasa wanita itu menyeringai meskipun tanpa mulut. Hawa dingin membekukan lehernya, seperti ada embun es yang merambat naik. Kirman menabrak semak, menendang batu, bahkan hampir terperosok ke selokan. Tapi ia terus berlari. Ia mulai mengenali jalan setapak menuju desa. Harapan mulai tumbuh, namun malam belum selesai mempermainkannya. Ketika ia hampir mencapai jalan utama, bayangan putih melintas cepat di depannya. Kirman terhenti, tubuhnya membeku. Wanita itu muncul lagi, kali ini tepat di tengah jalan, menatapnya tanpa mata. Kirman berbalik arah, hendak lari ke jalur lain, tapi wanita itu kembali muncul dari sisi lain, lebih dekat, hanya beberapa langkah. Ia berteriak lagi, napasnya kini pendek-pendek. Dunia seolah menutup, gelap dan dingin. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Wanita itu hilang. Begitu saja. Kirman berdiri terpaku. Tubuhnya goyah. Ia memutar pandangannya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sawah, jalan tanah, dan kegelapan. Aku gila, ini pasti mimpi, katanya sambil memukul-mukul kepala sendiri. Namun suara tawa pelan terdengar lagi. Tawa cekikikan lirih, bergema di telinganya. Kirman menoleh ke kanan. Tak ada apa-apa. Ia menoleh ke kiri. Tak ada apa-apa. Ia menatap ke depan. Dan mendadak, wanita itu berdiri di hadapannya, hanya sejengkal. Wajah tanpa bentuk itu kini sangat dekat. Hidung Kirman nyaris bersentuhan dengan kulit datar putih yang berkilap seperti porselen mati. Ia tak sempat menjerit. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari arah atas, menyapu tubuhnya, menghantam dengan kekuatan luar biasa. Kirman terjatuh ke tanah. Gelap, hening, nafasnya berat. Namun ketika ia membuka mata, wanita itu sudah tidak ada. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya lemas, kepalanya berdengung. Namun kini ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Lampu desa. Kirman menyeret kakinya menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung. Tapi kini ia yakin, jika ia bisa mencapai batas desa, semua ini akan berakhir. Namun bahkan ketika ia melangkah ke jalan utama dan melihat rumah-rumah penduduk dari kejauhan, ia tahu, mimpi buruk ini belum selesai. Karena dari kejauhan, dari ujung jalan desa, terdengar suara kain berkibar, lalu muncul kembali. Sosok wanita bergaun putih menatapnya tanpa wajah. Kirman masih menatap ujung jalan desa dengan tubuh gemetar. Napasnya tidak teratur, lututnya lemas, dan dadanya sesak seperti dihantam batu. Sosok wanita bergaun putih yang tadi mengejarnya kini menghilang begitu saja. Tapi teror malam belum memberi ampun. Ia berpikir untuk terus berjalan ke arah lampu-lampu desa yang terlihat semakin dekat. Tapi suara aneh menghentikan langkahnya. Kreek, kreek. Suara seperti kayu tua yang diseret di atas tanah. Berat, lambat, berulang-ulang. Kirman berdiri diam, berusaha menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin dekat, diiringi suara langkah kaki yang berat dan bergema di antara kesunyian malam. Tap, tap, tap.
Langkah-langkah itu datang dari balik tikungan jalan tanah. Jalan kecil yang biasa digunakan orang-orang desa untuk memotong dari hutan ke area pemakaman. Kirman menyipitkan mata. Kabut mulai turun tipis, menciptakan siluet samar dari sesuatu yang mendekat. Sebuah keranda. Dipanggul oleh 4 sosok berpakaian putih. Mereka mengenakan semacam jubah atau kain kafan panjang, menyeret langkah dengan lambat tapi teratur. Tubuh mereka kurus kaku, kepalanya tertunduk, seperti boneka yang kehabisan nyawa. Kirman berdiri mematung. Jantungnya seperti diremas. Ia tahu jalan itu tidak menuju pemakaman. Arah datangnya menuju ke dirinya. Bukan ke sana, itu bukan jalan ke makam. Gumamnya. Ia mundur perlahan. Kaki kirinya tersandung batu kecil. Tapi ia tak berani bersuara lebih keras. Keranda itu makin dekat. Kirman bisa melihat lebih jelas sekarang. Papan kayunya tua, warnanya kusam kecoklatan, dan di atasnya tergambar ukiran aneh, seperti huruf-huruf kuno atau simbol-simbol yang tak ia kenali. Di setiap ujungnya tergantung lonceng kecil yang berdering pelan tiap kali bergerak. Genta-genta kecil itu berdenting bersamaan dengan langkah kaki para pembawa keranda. Kirman mundur terus, tapi pandangannya terkunci. Entah kenapa, matanya tak bisa lepas dari keranda itu. Seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik pandangannya. Dan makin lama makin kuat pula dorongan di dalam dadanya. Rasa bahwa dirinya adalah isi dari keranda itu. Tiba-tiba, salah satu pembawa keranda, yang berada di sisi depan kanan, mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Tidak ada bola mata. Hanya rongga gelap yang dalam seperti liang kubur. Dan dari bibirnya yang kering dan pucat, terdengar bisikan. "Masuklah." Kirman mundur dengan panik. Namun lututnya tak kuat. Ia jatuh terduduk di tanah. Lututnya membentur keras jalan berbatu. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu atau seseorang. Udara di sekelilingnya menjadi berat. Ia merasakan dingin menjalar dari belakang lehernya. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang memeluknya dari belakang dan mendorongnya ke arah keranda. "Jangan-jangan aku belum mati," pekiknya lirih. Tapi para pembawa keranda itu kini semakin dekat. Tinggal 3 meter, 2 meter. Kirman berusaha bangkit. Tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur. Kakinya terbenam. Ia meronta. Namun makin keras ia mencoba, makin dalam tubuhnya terhisap. Lonceng di keempat sisi keranda berdentang kencang. Dan saat keranda itu tepat di depannya, tutup peti terangkat dengan sendirinya. Kosong. Namun di dasar peti itu, tercetak lekukan tubuh manusia, pas dengan ukuran Kirman. Seolah-olah keranda itu memang dibuat khusus untuknya. Dari dalam keranda, keluar hawa dingin menusuk tulang. Dan suara yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. "Tempatmu sudah disiapkan." Kirman menjerit, mengerahkan seluruh kekuatan untuk meloncat ke belakang. Ia berhasil lolos dari hisapan tanah dan langsung berlari kembali ke arah desa. Tapi suara langkah para pembawa keranda itu mengikuti. Mereka tidak lari, tidak mengejar. Namun suara langkah itu tidak pernah tertinggal jauh. Seolah-olah jarak antara mereka dan Kirman tidak berubah. Seolah Kirman berlari di tempat. "Pergi! Pergi semua! Aku bukan milik kalian!" teriak Kirman sambil menangis. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga mulai terlihat lebih jelas. Ia melihat surau kecil di ujung jalan, dan lebih jauh lagi, lapangan desa yang tak asing. Kirman berlari sekuat tenaga. Suara langkah kaki itu lenyap begitu ia mencapai batas desa, tepat di depan surau. Tubuhnya terhuyung, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk, lalu telentang, menatap langit yang mulai memudar keabu-abuan. Fajar mulai menjelang. Kirman tersenyum kecil dalam tangisnya. Tapi senyumnya berubah menjadi kejang ketika, dari arah belakang surau terdengar bunyi lonceng kecil berdentang sekali. Ding! Kirman berjalan terseok di jalan setapak. Napasnya masih tersengal-sengal. Tubuhnya penuh luka lecet. Sebagian sobek akibat terjatuh saat kabur dari keranda berjalan. Namun ia tak peduli lagi.
Semua yang terjadi malam ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan, dimulai dari lipan raksasa, kuntilanak tanpa wajah, lalu keranda yang seolah datang untuk menjemputnya ke alam lain. Kini, ia hanya ingin sampai ke rumah, atau ke siapa saja yang bisa menolongnya. Tapi jalanan desa ini sepi, terlalu sepi untuk waktu menjelang subuh. Langit perlahan mulai berganti warna. Awan tipis di ufuk timur mulai tampak. Tapi cahaya itu tak memberi kehangatan sedikit pun. Malam masih mencengkeram tubuhnya seperti cakar setan. Ia menyusuri pematang sawah yang biasa ia lewati saat memotong jalan menuju rumah. Di kejauhan, tampak deretan pohon randu besar, tua, dan tinggi menjulang seperti penjaga tua yang tak tidur selama ratusan tahun. Daun-daunnya melambai pelan dalam semilir angin, tapi justru menciptakan suara yang seperti bisikan atau rintihan. Kirman mempercepat langkah, tapi ia menyesal. Sebab saat melintas di antara dua pohon randu paling besar, angin berhenti. Suara alam lenyap. Udara menjadi sunyi. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Ia merasa bulu kuduknya berdiri semua. Ada tekanan tak kasat mata menekan dadanya. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, dan kemudian ia mendongak. Jantungnya serasa meledak. Di antara pohon randu, tepat di belakang batang pohon raksasa itu, berdiri sosok hitam pekat, tinggi menjulang, hampir menyentuh pucuk ranting paling atas. Sosok itu tidak bergerak, diam, seolah mematung. Namun Kirman tahu, apa yang ia lihat bukan pohon, bukan bayangan, tapi makhluk. Gendruwo. Makhluk itu berdiri kokoh, tubuhnya besar dan berbulu kasar seperti arang terbakar. Kedua matanya menyala seperti bara, dan dari lubang hidung serta mulutnya keluar asap tipis berbau daging hangus. Nafasnya berat, bergemuruh seperti hembusan angin dari kawah gunung berapi. Kirman terduduk. Kedua tangannya menutup mulut, menahan jeritan yang hampir lepas. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi kedua kakinya membeku. Gendruwo itu menggerakkan kepalanya perlahan. Matanya kini menatap tepat ke arah Kirman. Dum, dum. Kirman merasa jantungnya berdetak di luar tubuh. Ia mulai menangis. Bibirnya bergetar menyebut doa yang ia hafal seadanya. Allahu, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bisiknya. Makhluk itu melangkah. Tanah bergetar pelan tiap kali kakinya menghantam bumi. Daun-daun randu berjatuhan seperti ketakutan. Suara gesekan ranting dan napas mendesis mengisi udara malam yang menegang. Kirman tak tahan lagi. Ia berteriak keras, namun suaranya seperti terserap udara. Ia berbalik, memaksakan diri untuk lari, meski pandangannya buram oleh air mata dan napas pendek. Tapi langkahnya tak jauh. Baru beberapa meter ia berlari. Suara berat bergemuruh terdengar tepat di belakangnya. Ia menoleh. Dan wajah Gendruwo itu kini hanya sejengkal dari wajahnya. Matanya bersinar. Giginya tajam seperti gergaji. Nafasnya menghembus langsung ke wajah Kirman. Panas seperti neraka. Dan bau darah yang membuat isi perut Kirman terasa mau keluar. Makhluk itu membuka mulutnya lebar. Suaranya dalam dan berat. Kau adalah daging yang dijanjikan. Kirman berteriak sekencangnya. Tubuhnya terseret angin panas yang meledak dari mulut makhluk itu. Ia terlempar ke semak, berguling-guling dan akhirnya terbanting ke sisi jalan tanah, tepat di bawah pohon randu lain. Pandangan Kirman gelap. Dunia berputar. Sebelum kesadarannya lenyap, ia masih sempat melihat makhluk itu melangkah mundur. Tubuhnya memudar perlahan dalam kabut, bersama mata merah yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Lalu semuanya gelap. Fajar menyapu desa Rowosari dengan lembut. Embun masih menggantung di pucuk daun pisang dan rumputan basah. Aroma tanah bercampur dengan udara pagi yang dingin, membawa ketenangan seperti doa yang dipanjatkan setelah semalaman diterpa badai. Fajar menyingsing. Warga desa yang hendak pergi ke ladang menemukan Kirman tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya kotor, bajunya robek, wajahnya pucat dan berlumur tanah. Seorang ibu berteriak. Lalu warga berdatangan. Kirman. Astagfirullah. Kirman. Seru salah satu bapak.
Kirman tidak menjawab. Ia masih tak sadarkan diri. Tapi tubuhnya bergetar seperti terkena demam tinggi. Tangannya menggenggam kuat seperti menahan sesuatu. Dan dari mulutnya terdengar lirihan tak jelas. Mati aku, dijemput keranda hantu gede mata merah. Orang-orang bingung. Beberapa berusaha membangunkannya. Beberapa lain berlari ke rumah Kirman untuk memanggil ayahnya. Beberapa warga yang hendak ke sawah segera berlari menghampiri. Di pinggir jalan, tepat di bawah pohon randu yang besar, mereka menemukan Kirman dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya telentang, bajunya kotor dan robek, lutut serta sikunya luka-luka penuh goresan. Wajahnya pucat dan dingin, tapi dadanya masih bergerak. Nafasnya lirih, nyaris tak terdengar. "Cepat, angkat dia, kita bawa pulang," kata Pak Sabar, ketua RT setempat. Kirman digotong dengan hati-hati oleh 3 orang pria dewasa. Tangannya mengepal erat, seperti menggenggam sesuatu dalam ketakutan. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Kirman tak sadarkan diri, hanya sesekali mengigau tak jelas. "Keranda besar mata merah, tolong jangan seret aku." Ibunya, Bu Minah, histeris saat pintu rumahnya diketuk dan mendapati tubuh anaknya tergeletak di atas kasur bambu yang mereka angkat dari pos ronda ke halaman depan rumah. Ia langsung menyeka wajah Kirman dengan kain basah, sambil menangis dan berdoa keras. "Ya Allah, Kirman, kenapa kamu begini? Nak, astagfirullah." Bapak Kirman, yang dikenal galak dan keras, hanya berdiri mematung di pojok ruangan. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Namun sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam, meski tak diucapkan. Hari itu Kirman dirawat di rumah. Tidak dibawa ke puskesmas karena tubuhnya tak mengalami luka serius. Tapi warga tahu, ada sesuatu yang lebih berat daripada luka luar yang dialami pemuda itu. Jiwanya terguncang. 3 hari Kirman tak banyak bicara. Ia hanya berdiam diri di kamar. Kadang menggigil di tengah malam, kadang bangun dengan teriakan panik, menyebut kata-kata seperti lipan, keranda, wanita tanpa wajah, atau mata merah di pohon randu. Ibunya terus menemaninya. Ia menyalakan lampu sepanjang malam, dan kadang membacakan doa pelan-pelan di dekat telinga Kirman. Pada hari keempat, Kirman mulai duduk di beranda rumah. Wajahnya masih sayu, tapi ada ketenangan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyum nakal, tidak ada lagi lelucon sumbang seperti yang biasa ia lontarkan kepada teman-temannya. Hari kelima, ia minta dibawakan Al-Quran oleh ibunya. Ia membaca pelan-pelan, terbata-bata karena memang belum lancar, tapi matanya serius. Seperti orang yang ingin menebus sesuatu yang telah lama ia abaikan. "Mak," katanya pada malam ke-7 setelah kejadian, "kalau besok ada ronda, Kirman mau ikut." Ibunya menatapnya kaget. "Hah? Kamu? Ronda?" Kirman mengangguk. "Biar nggak kosong, Mak. Takut ada yang ngalamin kayak aku." Bu Minah tak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan mengelus kepala anaknya yang kini mulai tumbuh dewasa, bukan dari usia, tapi dari pengalaman. Seminggu kemudian, Kirman ikut ronda malam. Ia duduk di pos ronda dengan 2 bapak-bapak lain. Tak banyak bicara, hanya menatap ke arah sawah dan hutan yang gelap dari kejauhan. Pos ronda itu kini sudah dipasangi lampu petromax yang cukup terang, dan dibersihkan warga. Kirman tak pernah lagi melewati malam seorang diri di pos itu. Tapi setiap kali ia duduk di sana, matanya selalu mengarah ke tempat tertentu, ke sisi kanan, ke arah sungai dan bayangan pepohonan randu yang terlihat jauh. Kadang, jika malam terlalu sunyi, dan angin terlalu dingin, ia akan berdiri sejenak dan membaca doa dalam hati. Ia tidak pernah lagi menyentuh alkohol, tidak ikut-ikutan teman pergi ke desa sebelah. Bahkan, ia mulai membantu di masjid, menyapu halaman, mengatur sandal saat sholat Jumat, dan mulai ikut pengajian malam Jumat bersama para pemuda. Warga terkejut. Banyak yang berkata, Kirman jadi alim sekarang. Tapi tak ada yang tahu pasti kenapa ia berubah. Tidak juga teman-temannya. Tidak juga orang tuanya. Hanya Kirman yang tahu bahwa malam itu bukan hanya soal rasa takut, tapi peringatan.
Sesuatu yang datang langsung dari dunia yang tak terlihat. Dunia yang selama ini dianggap hanya mitos atau dongeng nenek. Dan setiap kali ia melewati pohon randu tua, ia selalu menunduk sebentar, menggumamkan satu kalimat pendek dalam hati. Aku sudah mengerti, dan aku tidak akan kembali. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.